apa kabar sahabat Anasori semuanya? Selamat datang di tayangan Anasori kali ini. Kita akan membahas tentang sebuah film yang sangat hit dan sangat tenar pada masanya. Bahkan hingga kini banyak yang menggandrungi untuk menontonnya, yaitu adalah Harry Potter. Harry Potter adalah cerita fiktif karya novelis Joanne Kathleen Rowling asal Inggris, di mana pada saat itu dia mendapatkan inspirasi untuk menuliskan cerita tersebut setelah dalam perjalanannya. Pembuatan film Harry Potter benar-benar disesuaikan dengan yang ada dalam novel, sehingga semuanya harus disesuaikan dengan novel. Dan ini adalah harapan dari Joanne Kathleen Rowling agar penonton tidak kecewa dengan bukunya yang laris yang kemudian dijadikan sebuah film. Ini terbukti dengan tokoh pemeran yang bermain dalam film Harry Potter semuanya adalah orang-orang yang berasal dari Inggris. Tokoh dan alur cerita dibuat sebaik mungkin sehingga sesuai dengan novel karya Joanne Kathleen Rowling. Adapun kastil yang dipakai dalam film ini adalah Kastil Hogwarts, yaitu sebuah katedral Durham di Inggris, di mana ini adalah sebuah katedral tua yang ada di kota Inggris. Tokoh-tokoh dalam lukisan-lukisan Kastil Hogwarts adalah hasil foto dari kru tim produksi film. Adapun desain telinga pada tokoh Dobby terinspirasi dari telinga yang dimiliki oleh anjing. Angka peron untuk menaiki sebuah kereta api yang dipakai adalah peron 93/4. Ada juga peron 71/2 di stasiun King Cross, di mana ini adalah kode bagi kereta jarak jauh dan menjadi tempat persinggahan penyihir dari seluruh Eropa. Sebagian nama-nama menginspirasi Joanne Kathleen saat dia singgah di pemakaman tua di Edinburgh. Begitulah hal-hal yang ada dalam film Harry Potter yang terkenal tersebut. Nah, tentu Anastori juga mau tahu kan, sebenarnya kisah apa sih yang terjadi di kota Edinburgh, tepatnya di Skotlandia. Pembantaian pada ahli sihir di Eropa terjadi pada abad ke-16 di Eropa pada masa Raja James I. Segala penyihir ditangkap dan dihukum mati. Pemburuan penyihir massal terbesar berawal di desa kecil di Edinburgh, di mana 200 orang, bahkan ada yang mengatakan hampir 750 orang dituduh sebagai penyihir dan dieksekusi dengan berbagai bentuknya, dari mulai dibakar, dipenggal, hingga digantung. Itu terjadi pada tahun 1581 sampai dengan 1593. Seluruh tersangka pada awalnya dibawa ke pengadilan, namun hakim Inggris tidak bersedia menuntut karena menganggap tidak ada bukti yang kuat. Namun setelah Inggris pergi dari Skotlandia, orang-orang di Skotlandia mengeksekusi para penyihir atau orang-orang yang dianggap penyihir. Inilah kisah tragis yang terjadi di sebuah desa kecil di Edinburgh. Dan ini adalah kisah yang sebenarnya yang terjadi pada penyihir-penyihir di Skotlandia pada saat itu. Lantas bagaimana dengan sikap kita sebagai seorang muslim? Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur permasalahan ibadah dan juga mengatur tata cara manusia dalam mengarungi kehidupannya. Oleh karena itu, sihir bukanlah berasal dari pandangan Islam dan terlarang bagi setiap muslim untuk melakukannya. Dalam pandangan Islam, hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah mempelajari Al-Quran, membacanya, mendiskusikannya, dan melaksanakannya dalam kehidupan. Karena pada sejatinya
Siapa saja yang membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf di dalamnya akan mendapat 10 kebaikan. Begitu juga barang siapa yang melakukan perbuatan sesuai dengan Al-Quran, maka dialah seorang mukmin sejati yang memahami Islam secara sempurna. Inilah yang dianjurkan dalam Islam, yaitu mempelajari Al-Quran dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi setiap muslim yang ada di bumi ini. ما كانت لي عالبال يجيني يوم وتمشي وتخلي